Acara sosialisasi GUS 2017 dimulai. Diawali dengan Gema Wahyu Ilahi yang dilantunkan oleh Samad Syari Zakaria. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PJ Dekan Fisip Bapak Dr. Hijir, yang saya hormati Bapak Dirjen PPI Kementerian Kominfo Bapak Geriantika Kurnia MN, yang saya hormati Bapak Dekan 3 Fisip Bapak Wakil Dekan 3 Fisip Bapak Sufyan SHM Hum, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang kami muliakan, dan saya hormati narasumber yang hadir pada acara hari ini, dan seluruh adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara seminar dan sosialisasi televisi digital dengan tagline Indonesia Growth Digital 2017 yang bertempat di gedung AAC Dayan Daud Universitas Syah Kuala. Salawat dan beriring salam juga kita sanjung-sanjungkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Semoga rahmat dan hidayahnya tetap tercurahkan bagi kita semua. Adapun tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa yang cenderung lebih aktif dan kritis dalam menyiapkan hadirnya teknologi baru di bidang penyiaran. Diharapkan dengan terselenggarakan acara ini, masyarakat khususnya lebih mengerti televisi digital dan mempersiapkan pandangan baru terhadap penyiaran sehingga dapat memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai televisi digital secara komprehensif dan mendalam. Ternyata di luar dugaan kami bahwa antusias mahasiswa dalam mengikuti acara ini sangat besar. Bukti dari awal pembukaan pendaftaran hari Selasa kemarin, tidak kurang dari 1 jam telah mencapai 180 mahasiswa. Tepuk tangan buat mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, terus terang Pak Dekan, program migrasi dari analog ke digital ini sebenarnya di Kominfo udah lama, sejak 2007, 2010 itu sudah ada pencanangan dari Presiden Pak SBY, tapi sekarang nggak jalan-jalan. Kenapa gitu? 2012 sebenarnya sudah kita lelang penyelenggara infrastrukturnya yang dinamakan MUX dan penyelenggara kontennya. Kok bisa nggak jalan ya sampai sekarang? Udah hampir 2007, sekarang 2017, 10 tahun. Apa ya? Kok nggak jalan? Padahal teman-teman udah antusias ingin melihat apa itu TV digital. Kalau kita lihat TV analog tuh geser sedikit hilang, semut, susah ya. Tapi kalau digital itu udah suaranya bagus, TV-nya nggak ada semut-semut, kita pakai mobil juga nggak masalah, kemudian bisa interaktif, nanti ke depan bisa juga ada namanya ini kan pernah ada tsunami,
Jadi di TV-nya udah bisa warning untuk bahasa kebencanaan. Lembaga penyiaran sekarang hampir setahun itu penghasilan rata-rata antara 40 triliun, 60 triliun. Bayar ke negaranya berapa? Merawat nggak? Cuma 86 miliar. Berapa persennya dari 40 triliun? Padahal penghasilan negara itu untuk membangun infrastruktur ke semua negara, semua daerah. Mereka hanya bayar 86 miliar dibandingkan penghasilan mereka 40 sampai 60 triliun. Pelit banget ya. Coba kalau mereka bayar 10%-nya dari 40 triliun, kita buat support buat pendidikan. Harusnya teman-teman ini nggak usah bayar lagi ya, gratis semua ya. Harusnya. Kominfo yang terus terang koordinasinya juga karena sekarang sistemnya ada menggunakan era digital, nggak perlu hadir, bisa cepat juga selesai juga. Alhamdulillah ini antusiasnya banyak juga dan hampir roadshow di semua universitas banyak sekali. Terima kasih ke Pak Dekan dan teman-teman mahasiswa semua. Mudah-mudahan acara hari ini lancar dan teman-teman nanti bisa menggali, dan mudah-mudahan di sekian banyak teman-teman ini bisa ada yang mencari peluang bisnis yang hebat di sini, dan itu terus terang kreativitas diharapkan dari teman-teman. Jangan khawatir, sekarang dengan era digital ya, pangsa pasarnya bukan Aceh, bukan Jawa, tapi seluruh dunia. Jadi begitu teman-teman punya sesuatu yang kreatif, pasarnya dari seluruh dunia. Studi kita di Universitas Kuala pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan resmi kita nyatakan dibuka. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna du'aana, ibadatana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ya, adik-adik suka nonton tidak? Sangat suka ya. Kemudian adik-adik suka nonton televisi yang ada semutnya atau yang tidak ada semutnya? Ya pasti saja kita suka menonton televisi yang tidak ada semutnya ya. Karena kalau ada semutnya menyakitkan. Benar tidak? Benar ya, sangat menyakitkan. Nah ini ada kaitannya dengan televisi digital dan juga televisi analog yang tentunya akan kita diskusikan pada 1,5 jam ke depan. Kita tidak perlu penasaran berlama-lama lagi. Nah di ruangan ini sudah ada narasumber kita yang cukup luar biasa. Untuk pertama sekali saya persilakan kepada Bapak Geriantika Kurnia, kepada Bapak kita persilakan untuk naik ke atas panggung. Nah beliau adalah Direktur Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jam terbangnya sudah sangat luar biasa dan cukup terkenal di Indonesia. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini bisa mempererat silaturahmi kita ke depannya. Selanjutnya kita panggilkan narasumber kita yang juga sangat luar biasa, yaitu Bapak Haryanto Saroso. Silakan Bapak untuk mengambil tempat. Saya bacakan CV beliau. Beliau adalah pakar penyiaran. Nah kalau pengalaman beliau
keduanya, beliau adalah Head of Broadcasting Commissions Telematics Community. Ya Pak ya? Oke. Kemudian beliau juga Head of Program Management di BINUS Business School. Dan beliau juga the founder of Asian Corporate Secretary Networks. Dan beliau juga the founder of Indonesia Corporate Secretary Associations. Dan juga beliau adalah senior lecturer at University of Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Janito. Selanjutnya, narasumber ketiga kita adalah sosok Teguh Umar di era digital. Beliau tidak seperti televisi analog yang bersemut, biasanya menyakitkan, tapi ketika berada di samping beliau kita merasa tenang, tidak tersakiti, merindukannya. Kita panggilkan Bapak Hamdani M. Shah. Ya, beliau adalah idola mahasiswa ilmu komunikasi fisik. Saya bacakan CV-nya. Beliau adalah dosen senior di ilmu komunikasi fisik Rusia dan saat ini menjabat sebagai wakil dekan 2 fisik Rusia. Dan beliau juga pada saat ini menjadi ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Aceh atau ISKI, dan beliau juga menjadi Dewan Pakar Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi atau ASPIKOM. Dan beliau adalah tenaga ahli di bidang komunikasi di pemerintahan Aceh. Dan beliau juga sangat aktif meneliti atau beliau juga adalah seorang researchers. Tepuk tangan sekali lagi untuk idola kita. Nah, narasumber berikutnya adalah Pak Said Firdaus. Kepada Bapak dipersilahkan. Nah, sosok beliau tentunya sangat berjasa di KPI Aceh karena beliau pernah menjabat sebagai ketua KPI Aceh. Tepuk tangan untuk Bapak. Baiklah, kita tidak ingin berlama-lama lagi untuk berpenasaran terkait dengan materi kita pada hari ini. Kita persilakan saja kepada Bapak Geriantika Kurnia untuk mengupas tentang regulasi uji coba teknologi televisi digital. Kepada Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih. Semakin efisien dan semakin murah, terus terang nanti lawannya lembaga penyiaran yang gede-gede ini adalah teman-teman semua. Kalau mereka harus merekrut banyak orang, teman-teman bisa bikin film-film cantik yang paling menarik, langsung bisa upload di YouTube. Nanti malah mungkin lembaga penyiaran akan minta masukannya dari teman-teman gitu. Kita bosan India lagi, ya, Turki lagi gitu. Itu film-film asing tapi bisa di kita. Nah, terus apa lagi? Saya ingin mempertahankan yang namanya diversity of ownership. Jangan sampai sekarang coba ada 700 TV, tapi yang milikinya siapa? 5 TV besar aja itu aja. Walaupun namanya lain-lain, pasti itu aja. Walaupun sekarang sistemnya, kalau dulu nasional semua ya, sekarang sistemnya adalah SSC. Sistemnya lokal dihubung-hubungkan jadi sistem jaringan. Tapi pemiliknya itu aja. Harusnya teman-teman itu bisa mendirikan sendiri. Bisa lokal itu tujuannya SSC itu supaya kenapa? Program siarannya teman-teman di Aceh ya Aceh lah yang bikin. Jangan masa ada pemilu pilkada Jakarta yang teman-teman juga nggak milih tapi ditonton setiap hari, ya kan aneh gitu. Harusnya yang ditonton ya pilkada Aceh bukan pilkada Jakarta gitu.
pingin cepat dia jadi dirut atau direktur. Sistemnya gimana? Dikumpulin kayak gini nih. Teman-teman siapa yang sehari-harinya suka mimpin di antara teman-teman sendiri? Teman-teman siapa yang teman-teman biasa olahraga atau keterampilan apapun, dikumpulin. Udah dilihat, teman-teman IPK-nya yang 3 ke atas ngumpul sini. Enggak. Sistemnya sekarang siapa yang pernah mimpin di skala kecil? Dan itu sistem rekrutmennya seperti itu. Masuk kampus-kampus, kumpulin kayak gini, dan lebih simpel. Oke, karena yang dilihat ada leadership, cara komunikasi, kreativitas. IPK nomor, bukan berarti IPK nggak dilihat. Nah itu dikumpulin dan benar-benar BNI tahun kemarin namanya seperti itu. Dikumpulin, udah kumpul, oke, yang emang biasa jadi leader, biasa punya talent tertentu, kumpulin. Total ada 300. Dari 300 suruh maju ke depan. Siapa nih dari sini yang 300 ini yang biasa bahasa Inggrisnya bicara seperti itu. Ukur lagi. Terakhir tinggal 100. Mohon maaf Bapak. Gak baik. 100 itu teman-teman 2 menit di YouTube Anda upload tentang siapa diri Anda dalam bahasa Inggris. Hanya dapat 20 dan itu ternyata sekarang dididik dari kesehatan dan semangat, ikutin kok pas selesai. Sekarang hebat-hebat. Jadi teman-teman yang IPK-nya di bawah jangan khawatir juga, kreativitas akan membuat teman-teman bisa cari peluang bisnis di mana. Demikian mungkin donasi moderatornya tadi kalau lebih di-charge. Kalau lebih 1 menit ini peluang bisnis diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ilmu ini otomatis kita ketinggalan dengan negara lain. Kita mau ketinggalan? Enggak. Kita harus lebih maju. Nah, apa yang menjadi tanda-tanda bahwa kita harus makin cepat belajar? Contoh misalnya, device kita itu sudah begitu cepatnya berubah. Akses datanya antara data sama voice itu luar biasa, akses data lebih tinggi. Kemudian CPU makin lama makin cepat. Dulu kita sulit berkembang karena CPU-nya tidak cepat. Sekarang sudah sangat cepat. Belakangan network, kalau kita ngomong ya, karena digital itu butuh jaringan digital, jaringan internet. Sekarang udah gak lama lagi kita akan main di 3G. Coba lihat tanggalnya, 3G tahun 2003, 3G HSPA 2006, 4G LTE 2010. Hari ini kita sudah bersiap-siap mau 5G. Ini ngeri juga ya. Jadi kita selalu ketinggalan. Nah kalau kita ketinggalan, kita nggak dapat benefit yang baik untuk mencapai atau memanfaatkan teknologi. Kita udah sering mungkin di kota-kota besar atau mungkin di sini ya, kita lebih banyak dengar radio dari internet daripada radio dari perangkat radio primer. Karena yang kita bawa kemana-mana selalu handphone kita. Bahkan di handphone kita memang sudah ada ya FM, cuman akan lebih jernih kita dengerinnya dari internet. Kita masuk di jalan ada pakai sistem transmisi, masuk di kampus ada wifi, masuk di rumah ada wifi. Jadi luar biasa. Bahkan sensus terakhir penikmat radio di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia justru lebih besar mereka mendengarkan informasi radio di internet dibanding dengan kalau kita dengar di penerima radio biasa. Nah kita masih beli radio biasa kan? Jawabannya enggak. Nah kita lebih sering dengar radio di industri bisnis broadcasting sudah nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus juga mengembangkan diri dengan bisnis website. Jadi dua-duanya harus saling isi.
ngeri juga kalau broadcasting itu tidak combine sama website. Kenapa? Karena tren ke depan itu kalau broadcasting satu kebanyak, satu pemancar didengarkan oleh banyak telinga, banyak mata dilihat oleh banyak mata. Tapi hari ini itu memancar dari banyak sumber gambar yang kita kirim melalui internet, didengarkan oleh banyak juga telinga dan dilihat oleh banyak mata. Jadi many to many. Sebelumnya single to many, kemudian sekarang many to many. Kita sekarang upload gambar di Twitter, Facebook, itu broadcast. Kitanya broadcast, broadcast kan? Broadcast karena dari kita ke banyak orang yang lihat kita. Senang nggak gambar itu dilihat orang? Senang ya. Apalagi banyak yang like. Aku like-nya banyak banget loh. Nah itu berarti kita sudah melakukan broadcast. Saya cerita mulai depan sampai terakhir. Kunci kita harus belajar lebih cepat, belajar lebih banyak. Apa yang tadinya kita kenal dengan basis tradisional di sebelah kiri, ini sekarang kita berubah semua. Digital banking, digital market, digital education. Ini pendidikan bentar lagi berubah loh. Jangan-jangan kita nggak ketemu dosen, kita ketemu layar aja. Kenapa? Karena dosen yang makin sedikit, yang mau belajar lebih banyak. Coba ya. Misalnya Aceh sekarang banyak dosennya banyak di Aceh, di sini bukan Aceh. Tapi yang di daerah-daerah lain nanya, aku pengen belajar seperti di mana Aceh, gimana? Bantu dengan ini. Nanti kita lihat ya, bagaimana broadband itu bisa bantu. Karena dosennya sedikit, tapi yang tumbuh di Indonesia kan luar biasa. Semua pengen pintar seperti orang yang tinggal di Banda Aceh. Kalau kita nggak kasih pendidikan di sana, ada ketimpangan nggak? Iya, gitu ya. Jadi kita masih learning digital TV, digital market, luar biasa banyak. Ini peraturannya nggak, belum banyak, belum komplit ya. Gimana ya? Nah, gitu. Mesti learning. Bahkan kita semua nggak sadar. Kalau kita masuk itu kan, atau kita udah dikasih ini ya, kamu suka ini ya. Tentunya kita akan belajar dengan sesuatu yang baru. Dan ini udah ada 8 tahun yang lalu, cuma belum masuk Indonesia. Karena generasi yang tadi baby boomers, generasi X yang J juga udah jalan. Cuma saya ini audionya nggak ada. Terus learning akan sampai ke tempat-tempat pelosok. Dan kalau learning sampai ke tempat-tempat pelosok, kita ingin Anda juga bisa merasakan. Nah, saya pikir tadi saya nggak tahu kalau dia nggak keluar. Jadi mulai bangun pagi kita udah dibangunkan oleh alat kita, dan alat-alat kita itu udah mulai memberikan informasi. Nggak susah gitu. Bahkan begitu informasi ini sudah diberikan di saat itu, kita langsung bisa tahu what next kegiatan kita jadi. Jadi semua terbantukan karena apa? Artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu muncul karena kita ada machine learning dan deep learning. Machine learning itu mempelajari perilaku kita. Kemudian dari sana dia udah kepingin tahu saya hari ini pakai baju apa ya, mau kemana hari ini, harus kalau ke sekolah kan ada jadwal seragamnya apa ya, seragamnya apa. Kemudian setelah tahu seragam hari ini apa, lalu dia bisa berinteraksi dengan mesin to mesin, M2M. Mesin to mesin ini algoritmnya sudah menggunakan deep learning maupun Internet of Things. Nah, Internet of Things itu bisa saling belajar dan saling interaksi. Makanya tadi saya bilang seamless infrastruktur dan device. Kalau itu udah terjadi, seluruh sistem akan terkoneksi. Mau mobil, mau apapun sudah terkoneksi. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini akan sangat mudah. Kemudian kalau dia udah sampai di sekolahnya pun jadwal, misalnya jadwal hari ini kuliahnya apa, jadwal besok kuliahnya apa, dosennya siapa. Kemudian hari ini ada pengumuman penting apa, jangan-jangan hujan hari ini penuh badai gitu ya. Hati-hati
badai hari ini misalnya, atau hari ini panas terik dan sebagainya, semua diumumkan. Begitu datang, seluruh peralatannya mungkin kita nggak terlalu berat ya, langsung pasang laptopnya gitu, dan dari laptop itu bisa berinteraksi langsung dengan dosen di depan. Kadang-kadang kan seperti yang di belakang bisa lihat di depan, oh nggak bisa gitu. Pasti. Nah, dengan alat ini gambar di belakang sama di depan sama dan bersinkronisasi. Nah, kalau itu bersinkronisasi, mudah nggak kita memahami diskusi di kelas, sangat mudah ya. Nah, tentunya dengan pengembangan ini benefitnya akan besar sekali ke dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. Ya. Bagaimana dosen secara mudah diskusi dan hands on ya, dekat dengan ini. Bayangin kalau dosennya ada satu di Pulau Karing tapi ya, kalau lagi di sini gitu Langsa tadi. Nah itu kan saling berkomunikasi dengan menggunakan platform yang sama. Pasti senang ya. Kalau kita lihat, ini kan ada sebuah perubahan masyarakat ya, kita lihat kan. Kalau dulu misalnya ada sebuah kehidupan manusia ini yang masyarakat yang primitif, yang mereka itu kadang-kadang tidak berbaju. Kemudian kalau konteks sekarang ini kan kehidupan manusia yang sangat modern ya. Jadi kalau kita lihat ini, tentunya ada peran yang bermain di sini. Salah satu peran yang bermain itu yaitu arus informasi. Bisa. Konten itu secara isi siaran itu tidak dibatasi, isi yang bagaimana yang harus dikonsumsi oleh masyarakat kita. Ini akan mempengaruhi juga kepada terhadap budaya dan sistem ekonomi kemasyarakatan yang dianut oleh bangsa kita ini. Saja ini banyak lembaga-lembaga penyiaran yang menyiarkan konten-konten lokal itu hanya wujud daripada yang sistem berjaringan yang mereka membuat dari transmisi itu menjadi lembaga penyiaran lokal. Tetapi tidak ada itu bahwa kita orang Aceh bisa mewujudkan sebuah sistem penyiaran lembaga lokal kita nggak ada. Jadi secara konten saya melihat ini bahwa harus ada juga persiapan yang harus dilakukan secara matang. Makanya saya melihat ini nggak setuju juga dari TV lokal ini terhadap ini yang kemarin itu Pak Jadika itu banyak televisi lokal itu yang masuk ke rancangan hukum ini ya, yang mereka tidak setuju. Mungkin persoalan itu yang juga harus diperhatikan. Saya sebutkan tadi karena kebanyakan daerah itu sebagai masyarakat untuk menonton pasrah terhadap apa yang ditayangkan di televisi, dan kebanyakan masyarakat yang berada di kampung-kampung siaran televisi itu masih menjadi primadona sebagai media hiburan mereka. Walaupun misalnya selama ini kita sudah wujud media handphone, ada YouTube, ada bisa kita akses misalnya hiburan bagi televisi, tapi televisi itu masih menjadi primadona masyarakat di kampung. Digitalisasi yang disebutkan tadi, kalau saya ulangi secara konten itu tidak ada sebuah batasan terhadap isi siaran yang masuk kepada daerah kita, tentunya ini yang tadi imperialisme budaya itu terus dihakis oleh media penyiaran ini. Nah, apa yang harus faktor yang paling menentukan dalam manfaat yang ada tadi? Yang pertama sekali, kita harus punya alat penerima STB. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Gary. Bagaimana penyebarannya? Insya Allah nanti akan akan di-guide adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan kepada rumah-rumah tangga. Kalau tidak nanti tidak akan bisa. Yang kedua, faktor menentukan juga jangkauan siaran harus mencakup sampai ke wilayah 3T, Pak. Tertinggal, terdepan, terluar. Jadi tidak hanya dinikmati oleh kota-kota besar saja.
kasih uang 5.000. Apa dia katakan? Lagu kebangsaan kita, abang, dia panggil abang, majulah Singapuraku. Padahal itu orang Indonesia. Yang kedua, siapa nama presiden kita? Kasih 5.000 lagi. Dia langsung jawab, Goh Chok. Presidennya Singapura bosnya. Karena kenapa? Setiap hari mereka mendengar terus siaran-siaran yang dari luar itu. Ya, begitu bebasnya mereka mendengar setiap saat apa yang terjadi di luar, itu akan terjadi penanaman opini terhadap otak anak-anak. Tapi sampai siapa presidennya nggak kenal lagi, apalagi kebangsaannya. Karena Singapura setiap jam 7 pagi semuanya mempentingkan kita untuk mendengarkan lagu itu. Karena siarannya melebar ke negara kita dan ikut didengar oleh masyarakat kita, terakhir itu bisa jadi penanam bambu. Jadi begitu juga hal-hal yang kalian lihat sehari-hari, itu juga bisa akan berdampak kepada perubahan pola perilaku. Jadi kalau di sisi lain tadi kita bisa mendatangkan uang 40 juta satu bulan, 100 juta satu bulan, di sisi yang lain Anda juga bisa akan menghabiskan uang 100 juta. Negara tetangga kita, Malaysia itu lebih maju digitalnya daripada Indonesia. Jadi yang ingin saya tanyakan itu faktor utama yang menyebabkan mereka lebih maju dan faktor utama yang menyebabkan Indonesia itu tertinggal itu apa? Sekian dari saya. Terkait tentang permasalahan sosial masyarakat. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa semakin instan dan praktis kondisi kedepannya tentu akan meminimalisir nilai dan norma dalam kehidupan. Dan itu bukan berarti tidak memungkinkan bisa terjadi yang namanya suatu keadaan anomi. Dan di sini saya ingin bertanya, apa satu hal yang dapat diingat dan dijaga agar kehidupan sosial dapat terjaga meskipun digital semakin canggih, terutama bagi kami selaku mahasiswa ilmu komunikasi yang nanti kedepannya akan menjadi, insya Allah akan menjadi penerus bangsa dan tentu harus menjaga nilai-nilai sosial dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Namanya konsep internet neutrality. Nah, internet neutrality sebetulnya kita mesti belajar dari Cina. Dengan internet neutrality kita nggak bisa kontrol teks, nggak bisa kontrol banyak hal. Nah, dengan adanya tadi perjanjian WTO kita susah ya, ngeblok habis. Tapi kita bisa namanya WhatsApp. Dikata dengan demikian, karena kita yang menggunakan komputer itu, maka kita sendiri yang harus memproteksi diri. Ya, bagaimana cara memproteksinya? Yang pertama sekali, cerdas dengan media. Cerdas mampu memilih dan memilah mana yang sebenarnya kebutuhan saya, mana tidak. Kapan mereka itu harus bersama saya. Hari ini pacar tinggal, kita diam-diam saja. HP tinggal di rumah, kembali kita. Tentukan waktu yang paling tepat dan apa yang seharusnya yang perlu saya konsumsi. Dan terakhir, untuk pembentengan diri adalah pertebal iman dan takwa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada keempat narasumber kita yang cukup luar biasa. Kita berikan aplaus untuk narasumber. Hari ini kita sudah dicerdaskan bagaimana sebenarnya kita mau tidak mau, siap tidak siap, harus berada di era digital. Dan terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa yang sudah berpartisipasi aktif untuk menyukseskan acara ini. Dan akhirnya saya Adik Irma mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Kalau tadi di awal saya ada pantun, maka di akhir saya akan akhiri dengan pantun. Ikan sardin jangan dipancing, kalau dipancing putus benangnya. Acara Indonesia Goes to Digital sudah ending, semoga banyak manfaatnya. Baik, dan berakhir kepada Bapak Said Firdaus.
Dan untuk terakhir kalinya bisa berfoto bersama Pak Presiden. Baik, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Moderator.